Berikan Aku Cinta, chapter 27, Lola, loading lama. Kenapa kamu kasih aku pertanyaan seperti itu, Lola? Pandangan mata Renald yang masih memangku Lola agak kurang nyaman dengan pertanyaan Lola. Aku cuma penasaran aja. Salah ya, aku tanya kayak gini. Lola agak terbata-bata bertanya pada Renald. Ya, ngapain juga kamu nanyain kayak gitu sih? Renald tersenyum, lalu mencubit hidung Lola. Lola, dengarkan aku ya. Kamu gak perlu berpikir sejauh itu. Yang perlu kamu pikirkan sekarang, aku yang ada di depan kamu saat ini. Maksud Bang Re gimana? Tanya Lola lagi. Singkirkan semua pikiranmu tentang apa yang terjadi besok lusa, atau bulan depan, minggu depan, tahun depan, 100 tahun lagi. Singkirkan semua itu. Yang perlu kamu pikirkan hanyalah detik ini, aku ada di hadapanmu. Dan aku ingin bersenang-senang denganmu. Kau bisa mengalihkan pikiranmu seperti itu? Singkirkan semuanya. Hanya perlu pikirkan apa kejadian yang akan terjadi saat ini. Tidak perlu memikirkan apa yang terjadi besok lusa dan masa depan. Hanya itu yang harus aku lakukan. Lola kembali memberi pertanyaan pada dirinya sendiri. Dan dia pun kemudian menganggukkan kepalanya setelah merasa yakin akan jawaban yang ingin dipilihnya. Jadi, kamu mengerti maksudku kan? Renald kembali bicara, dan Lola juga mengangguk lagi. Iya Bang Re, aku ngerti. Kalau kamu ngerti, sekarang kamu pikirin aja. Aku yang ada di depan kamu dan gimana cara buat aku bahagia. Kalimat itu diberikan oleh Renald tepat di telinga Lola, membuat bulu kuduknya kembali meremang. Membuat Bang Re bahagia. Pikiran Lola pun bekerja. Dirinya tidak lagi sibuk memikirkan masa depannya nanti. Tapi saat ini kebahagiaan macam apa yang diinginkan oleh Renald itu menjadi pikiran utama. Gimana kalau kita beli cemilan? Renald mengerjitkan dahinya dan mulutnya sedikit terbuka mendengar jawaban Lola. Itu gak bikin Bang Re bahagia? Jawab Lola polos. Lola, kebahagiaanku apa hubungannya sama cemilan? Tanya Renald lagi. Jadi itu gak bikin Bang Re bahagia? Sekali lagi, Lola mengulang pertanyaannya. Ya enggak lah Lola. Pertanyaan kayak gitu, kamu masa gak bisa sih ngejawabnya? Jelas, itu gak bisa bikin aku bahagia. Maaf Bang Re, aku pikir itu bisa membuat Bang Re bahagia. Soalnya kita kan mau nonton film horor. Kalau nonton itu kan enak kalau ada cemilan. Jadi kamu itu masa iya itu aja yang ada di pikiran kamu? Renald kembali melontarkan pertanyaannya, dan wanita di pangkuannya pun menganggukkan kepala polos tersenyum kepada Renald. Lola, dengerin aku ya. Aku bukan anak laki-laki umur 5 tahun yang kalau nonton itu nyari cemilan makanan. Aku juga bukan anak umur 15 tahun yang kalau nonton itu fokus hanya pada jalan ceritanya. Terus? Kesal sudah Renald melihat tanggapan Lola dengan kalimatnya. Anak ini benar-benar bodoh atau memang sengaja menunjukkan kebodohannya di hadapanku? Tanya Renald di dalam hatinya. Lola, aku ini pria dewasa. Yang diinginkan oleh pria dewasa itu adalah mainan dewasa. Bukan makanan cemilan anak-anak, atau bukan tontonan anak-anak, dan bukan juga kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak remaja. Kamu gak paham maksudku? Renald merasa semua penjelasannya ini sudah jelas sekali. Tapi, Bang Re, emang apa sih yang bikin Bang Re bahagia? Aku beneran gak ngerti loh.
Reynald menghela napas sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Yang bisa dilakukan oleh Reynald, wajahnya sedikit frustasi menjelaskan pada Lola. Mama kamu itu persis banget sama sikap kamu, Lola. Loading lama. Saking kesalnya, Reynald pun sudah menggertakkan giginya. Hehehe. Tawa innocent yang dikeluarkan oleh Lola membuat Reynald kembali ingin rasanya mencubit pipi Lola. Emang kamu pikir aku bercanda tadi bicara gitu? Bukan Bang Ray aja yang bilang kayak gitu. Temanku tuh tadi yang kita temuin si Rina, dia juga sering loh bilang aku kayak gitu. Jawab Lola dengan senyum di wajahnya. Berarti kamu di sekolah emang ilmu ya? Enak aja. Lola menggelengkan kepalanya, tidak suka dengan tuduhan dari Reynald. Aku tuh gak kayak gitu Bang Ray. Di sekolah itu, aku tuh lumayan pinter. Peringkatku gak pernah turun dari 1, 2, 3. Aku ngerti kok semua yang dibilang sama guru aku. Lalu, kenapa kamu gak ngerti sama yang aku pengen? Tanya Reynald lagi. Emang Bang Ray pengen apa sih? Jawab aja dong. Aku kan gak tahu apa yang Bang Ray pengen. Reynald pun mendengus. Hatinya sedikit kesal, walaupun masih mencoba untuk ditutupi. Baiklah, aku akan tunjukin mau aku kayak gimana. Kalau aku bilang, aku suka mainan dewasa, aku adalah pria dewasa. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi wanita dewasa. Kamu harus tahu apa yang disukai oleh wanita dewasa. Bang Ray mau apa? Lola bertanya lagi kepada Reynald ketika tangan Reynald sudah ingin menarik kaos yang dikenakan oleh Lola ke atas. Nunjukin ke kamu, supaya kamu terus ingat apa aja yang disukain para pria dewasa macam aku. Jadi, kamu harus fokus pada apa yang kita lakukan kalau lagi berduaan. Perhatikan kesenangan aku yang seperti ini. Reynald bicara sambil sedikit memaksa melepaskan pakaian Lola, baik luar maupun dalam dan bagian atas. Bang Ray, kita kan masih ada di dalam mobil. Lola bicara lagi. Nggak apa-apa sih, ini kan juga mobil aku. Lagian, kamu juga telat banget mikirnya. Aku harus tunjukin supaya kamu ada contoh. Harus bagaimana kalau aku sudah menginginkan kamu. Bang Ray, aku geli. Rengek Lola sambil meringis ketika tangan Reynald sudah bergerak memegang sesuatu yang memiliki puncak tertinggi. Aku suka ngelakuin ini, Lola. Jadi, kamu jangan pernah melarang aku buat melakukan ini. Semua ini kesenanganku. Dan kalau aku sedang melakukan ini, kamu jangan pernah mengomel seperti tadi. Tunjukkan sikap manja kamu kepadaku. Perintah Reynald masih dengan senyum penuh makna di wajahnya. Dan tangannya tidak berhenti meremas sesuatu yang sudah seperti jeli. Terus aku harus ngelakuin apa Bang Ray? Tanya Lola sambil meringis. Baiknya, kalau aku sudah kayak gini, kamu lepasin pakaian aku. Atau kamu mendekat padaku dan kecup bibirku. Apa kamu bisa lakukan itu? Dag, dig, dug. Jantung Lola sudah bergetar dan dia pun menelan salivanya sambil memandang bibir Reynald. Pengen sih. Dari tadi juga aku sudah tidak tahan, pengen banget megang bibirnya. Tapi apa iya aku ngelakuin itu sekarang? Lola kembali mengutarakan semua keinginannya dan berdiskusi dengan hatinya
meyakinkan bahwa pilihannya tidak akan salah. Bang Ray, beneran nyuruh aku buat ngecup bibir Bang Ray? Lakukan Lola. Kamu udah harus belajar gimana caranya buat tenangin aku. Aku bayar kamu bukan untuk dicuekin Lola, apalagi ditolak. Sambil berusaha memberanikan diri, Lola menghela nafasnya dan mencoba mendekatkan kepalanya ke Reynald. Cup. Kamu ngapain Lola? Reynald kembali menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Tadi kan aku disuruh mengecup Bang Ray katanya. Tanya Lola lagi. Lola, kamu ini benar-benar bikin kesabaran aku habis Lola. Jawab Reynald dengan meninggikan suaranya 1 oktav. Hah? Jadi kayak gitu tadi salah Bang Ray? Tanya Lola lagi. Kamu pernah nonton film gak sih Lola? Tanya Reynald kemudian. Dan Lola pun mengangguk. Pernah lah. Terus, kenapa kamu tadi cuma ngecup kayak gitu? Itu kamu cuma nempelin bibir kamu doang, bikin kotor bibirku. Aku gak mau kayak gitu. Protes Reynald sudah memasang wajah tegasnya. Aduh, terus aku mesti gimana dong? Tanya Lola yang sebenarnya ingin diucapkan dalam hatinya, tapi sudah terlanjur keceplosan. Sini, aku kasih tahu caranya. Sesekali aku ajarin. Tapi besok-besok, kamu harus bisa ngelakuin kayak gini. Ingat ya. Kamu ngerti kan? Lola mengangguk setelah mendengar pernyataan dari Reynald, dan tanpa menunggu lama, setelah anggukan itu Reynald cup. Pria itu pun sudah menguasai kembali bibir Lola, mengecupnya, menguasai rongga mulut Lola, mengajak indera pengecap Lola menari bersama-sama. Dan Reynald yang tadi meremas-remas gunung Lola dengan agak keras dan kasar, kini karena permainan lembut yang dibuatnya saat menempelkan bibirnya pada Lola, membuat gerakan tangannya pun melemas, mengikuti irama pada bibir Lola. Keduanya mulai menikmati permainan mereka. Dari yang tadinya Lola kaku, kini mulai bisa mengimbangi permainan Reynald, memberikan hal yang sama yang dilakukan oleh Reynald pada bibirnya. Semakin panas, mereka melakukan hingga 1 tangan Reynald kini sudah merogoh ke bagian bawah Lola. Tapi tit, panggilan intercom di dalam mobil sudah berbunyi. Tuan, kita sudah sampai di apartemen Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.